Alhamdulillah, Alhamdulillahil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man ata'ahu wa syakar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asdaqu man absyara wa aqdar. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil 'azim Sayyidina Muhammadin bil mu'min raufur rahim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita, yang telah menganugerahkan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga dengan limpahan karunia-Nya, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat menjalankan tugas dan kewajiban-Nya, di antaranya menjalankan ibadah sholat Jumat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah yang sedang kita kerjakan ini, ibadah yang sedang kita laksanakan ini, ibadah yang sedang kita kerjakan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini pula, marilah sama-sama di hari Jumat yang penuh keberkahan ini pula kita senantiasa melakukan muhasabah, melakukan introspeksi dan evaluasi diri dengan niat dan tujuan ialah ittisal bil waqi' wal tinabun dawah, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan, sekuat keimanan kita untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi insan yang muttaqin, manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisimu adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan jamaah Masjid Jami Jannatul Rahman ini termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu cara yang harus kita lakukan dalam rangka memantapkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan apa yang disebut muhasabah, introspeksi diri atau evaluasi diri. Mengevaluasi apakah amal-amal kita lebih banyak yang bernilai ibadah ataukah tidak. Apakah amal-amal kita lebih banyak yang soleh ataukah yang salah. Sebab hidup di permukaan dunia ini adalah upaya untuk mencari bekal yang banyak untuk kehidupan akhirat. Maka melakukan perhitungan terhadap prestasi amaliyah kita adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat Al-Quran ini diperkuat oleh perkataan sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang bernama Umar bin Khattab. Beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zayyinu a'malakum qabla an tuzayyinu. Hisablah diri kamu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan timbanglah amal ibadah kamu, amal perbuatan kamu sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir tahun ini keimanan dan ketakwaan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun pada awal tahun 2024 pas tanggal 14 Februari 2024, keimanan dan ketakwaan kita juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Yahudi menyalahkan lonceng ketika memanggil jamaahnya untuk beribadah. Orang-orang Nasrani menyalahkan trompet atau membunyikan trompet untuk memanggil jamaahnya ketika beribadah. Dan orang-orang Majusi menyalahkan api untuk memanggil jamaahnya ketika ibadah. Maka ketika datang tanggal 1 Masehi pas jam 12.00 atau jam 24, maka di situ lonceng berbunyi, trompet berbunyi, kemudian api dinyalakan atau kembang api dinyalakan. Pada malam itu maka kumpul tiga agama menjadi satu. Trompet dinyalakan atau dibunyikan, kemudian lonceng dibunyikan dan kembang api dinyalakan. Maka ini adalah merupakan tradisi daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahwasanya menyambut daripada tahun Masehi, tahun baru Masehi, bukan tradisi orang-orang Islam, bukan ajaran daripada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. 20 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ladat tabi'ana sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta dakhalu fi kulli daf la taba'tumuhum." Qulna ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara. Qala, sungguh kamu akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan sampai beliau orang-orang Yahudi Nasrani masuk lubang biaya pun mereka sebagai umat Islam akan mengikuti. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Jawab baginda kita Rasulullah SAW, siapa ini kalau bukan mereka. Maka menghadapi daripada atau ingin menyambut daripada tahun baru Masehi ini, dari bulan yang mulia ini, kami mengharapkan kepada para jamaah, mari sama-sama kita sepikan daripada tahun baru Masehi tersebut. Kami ada bukan ajaran dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Justru kita diperintahkan oleh Allah muhasabah, kita diperintahkan oleh junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW untuk mengintrospeksi dan mengevaluasi diri. Besok kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinan yang paling kecil bagi kita adalah sebagai kepala keluarga. Besok kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah istri kita menyambut tahun baru Masehi? Apakah anak-anak kita niat dan menyambut tahun baru Masehi? Jika melaksanakannya, besok kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, keimanan dan ketakwaan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala datang pemilu tanggal 14 Februari 2024.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum biqarijina minan nar." Dan mereka tidak keluar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang Islam yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sebelum memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, mereka dimasukkan dulu ke neraka jahanam. Dicuci, dibersihkan, dicuci dan dibersihkan. Kemudian sudah suci dan bersih, baru dikeluarkan daripada neraka jahanam. Barulah mereka dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebagian umat Islam yang mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam setelah dicuci dan dibersihkan, dicuci lagi dan dibersihkan terus berkali-kali dan berulang kali, tapi tidak bersih-bersih juga dan tidak bisa dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan mereka itu susah dikeluarkan dari neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka salah di dalam memilih pemimpin. Besok kita akan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memilih pemimpin kita untuk 2024 ke depannya benar-benar berdasarkan syariat dan petunjuk dari Allah dan bimbingan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, atau tergiur dengan masalah keduniaan yang insya Allah mungkin ada yang disebut dengan serangan pagi. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sayang kepada keluarga kita, sayang kepada tauhid kita dan iman kita, jauhkan daripada merayakan tahun baru Masehi dan jangan sampai kita salah memimpin. Minta kepada Allah agar diberikan yang terbaik dan dalam memimpin negara Republik Indonesia di 2024. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang memilih mengangkat pemimpin karena ta'assub, yaitu fanatik buta karena golongan, sementara masih ada yang layak untuk menjadi pemimpin, maka sesungguhnya dia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhianat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga berkhianat kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada arah yang terbaik menurut jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah sama-sama kita bermunajat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman tauhid kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tradisi-tradisi orang Yahudi dan Nasrani, dan mudah-mudahan besok ketika memilih, mudah-mudahan keimanan kita, tauhid kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dibimbing oleh Allah di dalam rangka memilih pemimpin kita yang terbaik kepada Allah dan juga Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang singkat ini ada hikmah dan manfaatnya untuk kita jadi renungan, jadikan evaluasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sadar dalam Allah mari dengan wa bi qawli dari muqtadir ma'af billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan wa shukran 'alim wa rabbir bil warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irhaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul syuhada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi maqtasan 'an bi nadri wa qadri. Fa ya ayyuhan nas ittaqu ta'ala wa daru fawahisha muharramina wa mubazzara wa hafizu ala ta'ati wa hurul jinni wal jama'at wa 'alamu anna Allah ta'ala
صلاة الكريم إرشادا وتعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم بارك لنا بأسمائنا وبصرنا وقوتنا وقلوبنا وأرسلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني يذكركم واشكروا على نعمتكم واسألوا من فضلكم ولذكر الله أجل وأكبر أقم الصلاة